Selamat sore Pak, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian cross culture dalam manajemen bisnis secara general. Pemahamannya adalah pada era global seperti saat ini, terdapat banyak perusahaan atau organisasi internasional. Tidak dapat dipungkiri tentunya ada elemen-elemen di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri yang terdiri dari berbagai macam negara, suku bangsa, adat istiadat, agama, dan watak. Oleh karena itu, tentunya dalam mengelola perusahaan ataupun organisasi dibutuhkan sistem untuk mengatur agar profesionalitas dapat tetap terjaga. Kita ambil contoh apabila dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai macam sudut pandang terjadi suatu perselisihan, maka disinilah manajemen lintas budaya ini akan digunakan, dan budaya mempengaruhi perilaku di dalam budaya itu sendiri, mendorong kembali manifestasi dari budaya. Peter dan Adelson 1998. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut. Disinilah peran manajemen sebagai alat komunikasi sering disebut dapat saling mengerti satu sama lain agar kinerja masing-masing elemen itu sendiri dapat maksimal. Manajemen lintas budaya tidak hanya berperan sebagai komponen elemen dalam kelompok itu saja, tetapi manajemen lintas budaya juga membentuk budaya terdiri di dalam kelompok tersebut. Di dalam penyesuaian para elemen dari kelompok lintas budaya tersebut, tentunya ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh para elemen kelompok tersebut seperti yang dikutip dari Barna 1983 dan menerapkan model tahapan Shanley 1974. Nama saya Yakobus Kevin Wijaya, NIM 2301875. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh dari cross-cultural management, yang dimana yang pertama ini adalah level makro, dimana pada level makro ini merupakan penyesuaian budaya bisnis dari suatu tempat budaya ke tempat pengembangan bisnis baru. Seperti contohnya itu adalah McDonald. McDonald memiliki menu seperti beef burger dan juga cheeseburger. Namun hal ini berbeda dengan McDonald yang ada di India dan juga di Israel. Karena di India ini mereka sangat dilarang untuk mengkonsumsi sapi, karena masyarakat Hindu yang ada di India ini menganggap bahwa hewan sapi ini merupakan hewan yang suci sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi. Sedangkan di Israel ini masyarakat Yahudi percaya bahwa mereka tidak boleh mengkonsumsi keju, sehingga di kedua daerah tersebut ini memiliki budaya yang berbeda-beda dari menu yang ada pada McDonald seperti beef burger dan juga cheeseburger. Yang kedua ini adalah level mikro, di mana pada level mikro ini pengaruh budaya organisasi terhadap interaksi karyawan yang memiliki budayanya masing-masing. Seperti contohnya ini SM Entertainment, di mana ketika mereka mengadakan tour atau konser di Jepang ini, mereka menggunakan lagu yang mayoritasnya berbahasa Jepang, dan juga mereka membawakan artis-artis ataupun penyanyinya ini yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang, sehingga memudahkan mereka untuk berinteraksi antara artis dan juga fans yang secara tidak langsung merupakan customer mereka yang berada di Jepang. Yang terakhir ini adalah corporate culture, di mana corporate culture ini merupakan budaya gabungan yang terdiri dari budaya makro dan juga budaya mikro. Seperti contohnya ini yang berada pada Universitas Bina Nusantara yang memiliki budaya spirit, di mana spirit itu merupakan thrift for excellence, perseverance, integrity, respect, innovation, dan juga teamwork. Pada bagian thrift for excellence ini merupakan budaya yang berusaha untuk menjadi unggul, yang seperti menjadi budaya pada Bina Nusantara ini, meskipun di dalamnya ini terdapat perbedaan seperti suku, ras, dan juga agama, dan juga perbedaan yang ada pada setiap individu dari mahasiswa ataupun mahasiswi Bina Nusantara sendiri. Budaya adalah membentuk identitas dan mempengaruhi perilaku cara hidup kita mengacu pada bahasa, keyakinan, nilai, norma, perilaku,
dan objek material bersama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya mengirim pesan kepada orang-orang di dalam dan di luar perusahaan tentang bagaimana bisnis dilakukan. Berawal pada tujuan, strategi, struktur, dan pendekatan organisasi terhadap tenaga kerja, pelanggan, investor, dan komunitas yang lebih luas. Sehingga, budaya merupakan komponen penting dalam keberhasilan atau kegagalan utama sebuah bisnis. Sebagai contoh, Netflix menawarkan cuti keluarga dan hari libur tanpa batas sehingga karyawan mendapatkan otonomi untuk memutuskan apa yang benar baginya dan sebagai imbalannya diharapkan untuk berkomitmen pada perusahaan. Dengan membentuk sikap dan perilaku, budaya dapat menjadi energi menuju tujuan bersama. Itu tidak hanya mendorong karyawan untuk bekerja keras untuk mencapai target, tetapi merasa senang melakukannya. Oleh karena itu, budaya mempengaruhi produktivitas dan kinerja dalam perusahaan. Komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Apabila pelaku bisnis akan melakukan ekspansi bisnisnya ke daerah lain atau negara lain, pemahaman budaya di suatu daerah atau negara tersebut menjadi sangat penting, termasuk bagaimana memahami produk-produk musiman di suatu negara agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan kegagalan bisnis. Dalam konsep komunikasi terdapat etika komunikasi yang perlu dipenuhi ketika seseorang pebisnis berkomunikasi dengan rekan bisnis lainnya. Etika adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku kita, bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Etika biasanya berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar. Berbagai aspek etika komunikasi bisnis seperti bagaimana kita berkenalan, berbicara, melakukan presentasi, melakukan negosiasi, melakukan kontrak, semua hal tersebut berkaitan dengan budaya atau latar belakang pebisnis. Perilaku nonverbal juga bagian dari etika komunikasi yang harus dipahami dalam proses komunikasi bisnis. Etika bahasa nonverbal seperti sikap tubuh, ekspresi wajah, cara berpakaian, dan lain sebagainya yang dianut oleh suatu budaya juga berbeda-beda. Dalam mempelajari konsep etika komunikasi bisnis yang menjadi permasalahan yaitu ketika apa yang dianggap perilaku baik atau buruk, sopan atau tidak sopan dalam suatu budaya seringkali menjadi konsep budaya yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan budaya lainnya. Etika komunikasi menjadi hal yang perlu dipahami karena kita tidak dapat menerapkan suatu standar untuk semua situasi komunikasi pada setiap waktu dengan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu memahami etika komunikasi bisnis lintas budaya yang cenderung melibatkan komunikasi secara langsung atau biasa disebut tatap muka. Saya akan menyebutkan contoh perusahaan cross-cultural yang memiliki kasus di komunikasi dan menjelaskan komunikasi yang efektif. Perusahaan pertama yaitu ada PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia kurang menjalin komunikasi yang baik seperti pengambilan karyawan dari luar Papua. Sementara, banyak tenaga kerja Papua yang membutuhkannya. Akibatnya, tindakan anarkis terjadi terhadap perusahaan dan pemerintahan, seperti penyerangan posko polisi dan terjadinya pembunuhan. Perusahaan selanjutnya itu ada Disney. Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan Jepang. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Disney adalah mencoba memasuki Eropa yaitu Paris. Tetapi mengalami kegagalan disebabkan karena perbedaan budaya. Disney menganggap pola budaya dan juga dengan model kerja tim yang telah diterapkan perusahaan yang telah berhasil dijalankan di Amerika Serikat dan Jepang akan berhasil pula di Perancis, ternyata tidak. Perusahaan selanjutnya itu ada PT Golden Castle. Mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perubahan perhitungan gaji atau juga upah karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa
diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi yang efektif untuk perusahaan yang cross-kultural. Yang pertama itu selalu menghargai pendapat. Berbeda pendapat atau cara pandang adalah hal yang lumrah dan bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam lingkup perusahaan. Selanjutnya itu ada feedback. Umpan balik atau feedback ini adalah salah satu komponen penting dalam komunikasi efektif. Tanpa feedback, maka sudah pasti sebuah proses komunikasi tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada selalu siap. Siap di sini adalah siap untuk diajak berbicara dan bekerja sama. Selanjutnya itu ada mendengarkan. Komunikasi adalah proses dua arah. Jadi bukan hanya melalui berbicara, tetapi juga mendengarkan. Selanjutnya, pencapaian pesan dengan jelas. Setiap kali berbicara, maka katakanlah dengan jelas, dan kata-kata yang ringkas dan mudah dipahami oleh orang lain. Strategi mengembangkan bisnis dengan budaya yang dapat dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu dengan mengontrol sebuah model yang berupa sebuah informasi kualitatif dan objek tentang lingkungan perusahaan biasanya, dengan cara mengimplementasikan dalam situasi budaya saat itu juga. Dalam mengembangkan bisnis dengan budaya harus benar-benar memahami dan mengenal ciri-ciri mana yang lebih unggul dan konsisten serta membedakan kondisi apa dan ciri-cirinya. Apakah hal tersebut dapat menjadi bantuan atau menjadi penghalang bagi bisnis kita? Dan yang kedua, yaitu mengadaptasikan model informasi kualitatif dan objek subjektif dari sumber pribadi dan rekan kerja, yaitu dengan bekerja. Yang pertama, itu situasi budaya saat ini apakah dapat diganti atau tidak. Yang kedua, mengubah perilaku dan pola pikir yang akan mengikuti dengan perubahan budaya tersebut. Serta yang ketiga, yaitu memfokuskan pada perilaku yang kritis. Yang dimaksud dengan pendekatan komprehensif yang ditunjukkan yaitu untuk memahami beberapa hal yang dilakukan dalam kultur dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah menerapkan kepemimpinan informal yang otentik, tujuannya yaitu untuk mendorong budaya tersebut sehingga membangun namanya peta-peta hubungan sosial internal. Dan yang kelima yaitu memperkuat keselarasan budaya, tujuannya untuk melihat keterputusan antara budaya tersebut. Serta yang keenam yaitu menghubungkan perilaku dengan tujuan. Yang dimaksud adalah perilaku dengan tujuan bisnis tersebut mengarah pada bisnis apakah sejalan dengan budaya sekarang atau tidak. Sedangkan yang ketujuh yaitu menunjukkan dampak dengan cepat, yang dimana hal tersebut ditunjukkan apabila ada dampak yang penting yang ditunjukkan dalam budaya tersebut pada hasil bisnis secepat mungkin. Yang kedelapan, menggunakan metode lintas organisasi, tujuannya untuk membuat bisnis tersebut menjadi dikenal melalui media sosial. Serta yang kesembilan, mensejajarkan dengan perilaku budaya, tujuannya untuk mencocokkan arah apabila ada budaya yang baru dengan cara berbisnis yang sudah ada. Jadi kesimpulan dari video ini adalah budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Maka dari itu, bisnis yang dijalankan oleh manusia hampir selalu melibatkan referensi budaya dari setiap sumber daya manusianya. Apalagi di era globalisasi, pertemuan dan percampuran budaya menjadikan tantangan dan peluang tersendiri bagi para pelaku bisnis. Misalnya adalah salah satu perusahaan luar negeri yang mengembangkan usahanya di daerah yang bukan merupakan budaya asalnya, misalnya Unilever. Mereka mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Unilever kan perusahaan asing. Nah, Unilever mengembangkan produknya di Indonesia, mereka melakukan inovasi dengan budaya setempat yang ada. Misalnya mereka mendapati bahwa orang Jawa itu menyukai makanan yang manis. Maka dari itu, Unilever mengeluarkan produk berupa kecap manis. Selanjutnya juga seperti perusahaan-perusahaan
yang melihat peluang baru dari adanya budaya setempat. Misalnya, ada pengusaha bisnis di daerah Jakarta. Dia bukan seorang asli Betawi, tapi dia seorang asli Bandung misalnya. Dia sukunya Sunda, tapi dia bekerja di Jakarta. Dia melihat bahwa orang Betawi itu mempunyai budaya kalau mereka punya acara, mereka selalu menampilkan ondel-ondel. Sedangkan pengusaha tadi yang meskipun background-nya bukan dari Betawi melihat ternyata bahwa bisnis ondel-ondel itu menjanjikan. Maka dari itu, dia melakukan cross culture dari budaya aslinya yang dia Sunda, terus dia melihat ada peluang nih dari budaya asing, budaya Betawi, maka dia menciptakan usaha baru. Tetapi ada pula kasusnya bila di dalam satu perusahaan, misal perusahaannya adalah perusahaan multinational company yang ada di Jakarta, memiliki seorang bos yang ternyata country manajernya adalah seorang dari Jepang. Maka mau tidak mau terdapat perbedaan budaya, salah satunya adalah bahasa. Jadi salah satu cara untuk mengurangi tantangan atau mengurangi hambatan yang ada adalah dengan mempelajari bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak, misalnya bahasa Inggris, atau dengan menghormati. Misalnya kalau orang Indonesia itu jam 12 siang harus sholat zuhur misalnya, meskipun manajernya orang Jepang tidak sholat zuhur, tapi juga harus memberikan break time, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk cross-culture management. Maka kesimpulannya adalah cross-culture management dalam bisnis itu sangat dibutuhkan dan penting untuk diketahui oleh mahasiswa BINUS. Maka dari itu, mata kuliah ini sangat penting untuk dipahami, dan video ini kami susun dan kami rangkai supaya teman-teman memahami bahwa cross-culture management adalah hal yang penting bagi kita untuk mengembangkan dan juga melakukan inovasi dalam bisnis. Maka dari itu, kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dari video ini yang kami buat, dan kami membuat ini dengan tujuan yang positif untuk tujuan pendidikan, dan kami berharap teman-teman dapat memahami materi cross-culture management dan dapat menerapkannya, menghormati budaya orang asing, dan dapat menemukan inovasi bisnis yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tahun baru!